Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan unboxing, review, dan tes bor cordless brushless, belum brushless ya, 13 mili dari X-Titan. Untuk opsi paket pembelian ada paket 1 baterai dan paket 2 baterai, begitu ya. Oke, ini kopernya motifnya sama kayak kilat ya, kalau nggak salah yang kemarin sudah kita review. Oke, ini stiker X-Titan. Kita lihat isi paket pembeliannya. Saya ambil yang paket 1 baterai. Seperti biasa ada bonus aksesoris mata bor, mata obeng, mata shock, dan fleksibel. Kemudian ini ada buku panduan, 1 buah charger 21 volt 2 ampere. Wah, ngeri tulisannya 2 ampere ya outputnya. Oke, 1 baterai. Ini soket LXT. Nanti kita buka. Ini ringan ya, kayaknya baterai polosan. Oke, terakhir ini unitnya kita rapikan dulu. Oke, ini dia X-Titan brushless 13 mili. Warnanya merah muda ya, atau apalah ini. Ini stiker X-Titan. Material body oke lah. Ini harganya murah teman-teman, di 300. Kalau paket 2 baterai di 330 kalau tidak salah ya. 330 kalau paket 1 baterai di bawah 300. Nah, lalu di sini ada spek singkat. No load speed di 550 rpm sampai 1450 rpm di kecepatan tinggi, maksimum torsi 150 Nm. Waduh, kalah dong impact driver. 150 Nm. Oke, sini sudah ada 3 mode penyekrupan, drilling, dan hammer. Angka torsi sampai di angka 25. Selektornya enak. Ini nggak ada kupingnya seperti biasa. Bor-bor yang belum brushless itu jarang ya ngasih yang ada kupingnya, jadi kalau pas mindah mode agak kesulitan. Oke, lumayan. Kemudian di sini cak metal, ini 13 mili, tapi ini belum penguncian satu tangan ya. Kalau dari model ini single lock, tapi ini belum. Oke, langsung kita tes nyala. Oke, reversible enak. Kemudian perpindahan speed. Oke, nggak nyangkut. Lalu apalagi ya, saya rasa cukup. Ini LED lamp juga besar, lumayan, nggak kayak yang biasanya yang brushless yang kecil. Ini yang besar. Oke, trigger responsive. Kita cek baterai dulu. Oke, ini BMS-nya 2 MOSFET, kemudian baterainya polosan ini. Kemungkinan di 1000 mAh. Berikutnya kita cek RPM-nya berapa. Di kecepatan 1 dulu. ...404. Di kecepatan 2. ...1476. Kita pakai baterai zipper 15 sel. Pakai baterai zipper 15 sel di 1582. Jadi pengaruh ke RPM naik di angka 100-an. Baik, langsung kita akan uji kemampuannya. Kita tes mode beton atau mode hammer. Mata bor 10 mili ya. Ini tiang cor-coran. Oke,
Oke, mati-matian, baterainya nggak kuat. Kita ganti pakai baterai JLD. Skrup des di 5 cm ya, kurang lebih. Oke, nggak kuat. Skrup 5 cm. Sekali lagi. Torsi membuka. Oke, kuat ya. Mata bor kipas di 20 mili, kecepatan 1 ya. Coba kecepatan 2. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, mata bor 10 mili, kecepatan 2. Nggak kuat, pindah kecepatan 1. Nggak kuat juga. Sekali lagi kecepatan 2. Harus dibolak-balik ya, baru bisa tembus. Nah, itu dia tadi tes tenaga atau tes performanya X-Titan dengan 13 mili yang gimmick aja ya, 13 mili. Jadi apakah asnya 13 mili juga, dratnya setengah in ya. Kita lihat ya, dratnya setengah in. Jadi ya nggak sesuai lah ya. Untuk 13 mili itu tenaganya sudahnya harus yang mantap ya. Jadi dinamonya dinamo yang biasa banget ya, yang paling murah. Yang pasti ini di kelas RS 550 ya. Nah, jadi secara tenaga nggak bisa mengandalkan yang besar-besar meskipun ini 13 mili ya. Jadi 13 mili di sini hanya sekedar untuk memberikan sugesti aja ya, bahwa bor 13 mili itu sudah pasti tenaganya di atas yang 10 mili. Padahal tidak ya. Kalau masalah gearbox itu memang
bor yang biasa 10 mili pun ya, kalau pakai gearbox yang 13 mili seperti ini bisa, maksudnya yang asnya 13, yang setengah in ya, begitu. Nah yang pasti kalau memang teman-teman sudah terlanjur beli ini, sudah punya ini ya, ini saya pastikan bukan untuk ngebor-ngebor yang keras ya. Ya ini sekedar nyekrup aja tadi, di skrup skrup dash ya, di 5 cm itu cuma masuk 2 cm aja. Tapi untuk ngebor ke cor-coran lumayan lah ya, tapi ya ini tergantung baterai ya. Jadi kalau baterainya bawaan nggak akan bisa menopang pekerjaan kita, mendukung pekerjaan kita kalau memang teman-teman kerjaannya di sering ngebor beton ya, begitu. Jadi kalau untuk harga ya, nah ini juga kalau di atas 350 ya, itu overprice ya lah, itu kemahalan ya. Jadi kalau di bawah 300 ya, di 300 pun kayaknya kurang. Jadi ya maksimal di 250 lah, 250 ya, sekedar untuk teman-teman nyekrup baja ringan ya, mengrouping kemudian melapon, nggak apa-apa, ini sudah cocok ya. Cuma ya kalau melapon agak berat juga, enaknya yang 16 volt. Tapi semua teman-teman punya ini ya nggak apa-apa sih. Jadi untuk melapon bisa, sekedar masukin pisser juga nggak apa-apa ya, untuk ngebor di beton. Kalau ketemu beton ya di sekitar 5 cm lebih, ini juga bisa lah ya. Tapi kalau teman-teman punya baterai yang tebel, yang 10 sel ya, alangkah baiknya pakai yang baterai 10 sel begitu. Jadi rekomendasi atau tidak ya enggak sih. Jadi enggak rekomendasi ya. Di harga 300 ya, seumpama di harga 300.000 itu teman-teman lebih baik ambil yang sebelumnya sudah saya review, brushless 16 volt. Meskipun 16 volt tapi tenaganya kan melebihi 21 volt bor-bor biasa kayak gini, atau brushit seperti ini ya. Jadi 16 volt brushless, Zifu, Fuyaon, AHH dan lain sebagainya, Mukete bahkan, itu sudah mantap. Di 300.000 dapat 2 baterai ya, meskipun belum ada mode hammernya. Nah kalau yang ada hammernya ya, teman-teman kepengen 16 volt ada hammer ya, itu ada X-Titan atau Riken begitu ya. Jadi 300.000 saya nggak rekomendasi kalau memang teman-teman mau cari bor untuk ngerouping baja ringan kemudian melapon ya, sedikit-sedikit mungkin perkayuan atau ya perkayuan lah ya. Nah itu lebih cocoknya yang brushless 16 volt yang sudah saya review. Jadi kalau ini saya tidak rekomendasikan begitu ya. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.